Wan, sudah makan siang? Kalau lapar boleh bisa disambi makan ya, bebas kok ini forumnya. Dan setelah tadi kita sudah melihat debat kandidat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Dakwah Usuluddin dan Psikologi, sekarang saatnya kita beralih ke calon kandidat ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ada paslon 1, kami panggil langsung saja memposisikan diri di depan. Ridho Ongko Wijoyo dan Dinatul Islamiyah. Boleh juga say hi di kamera. Ya baik. Semakin siang seharusnya semakin panas ya. Kemudian saya panggil paslon nomor urut 2, M. Ihsan Ghifari dan Lu'lu Hilyatus Zakiah. Mari kita beri semangat untuk kedua paslon yang akan beradu argumentasi dan analisis mereka. Tadi sudah disimak untuk tata tertib dari debat? Sudah dipahami? Sudah. Yang semangat dong Mas Mbak. Sudah dipahami? Oke, siap paham begitu loh. Oke, langsung saja saya serahkan kepada moderator yaitu Galih Ibnu Wahid dengan panelis Bapak Wasito MPDI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya sudah siap untuk melaksanakan debat pada siang hari ini untuk semua paslon? Oke. Tentunya kita ditemani oleh panelis kita Bapak Wasito MPDI. Matur suwun Pak sudah mendampingi. Dan kebetulan istimewa juga kita juga didampingi mantan Sekretaris Jenderal MPM periode 2022-2023 yaitu sahabat Irgi Ahmad Fahrezi yang kebetulan beliau juga alumni dari Tarbiyah. Jadi istimewa ya ketua BEM Tarbiyah ini didelok alumni nih. Oke, langsung saja memasuki sesi debat yang pertama, yakni pemaparan tentang visi dan misi calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2024-2025. Yang pertama saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan visi dan misinya. Waktunya 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 2 akan memaparkan visi dan misi. Visi dari paslon nomor urut 2 bersama meregenerasi BEM FTK menjadi lembaga yang aktif kepada mahasiswa dalam menciptakan inovasi yang lebih baik. Sedangkan misi yang akan kami paparkan, pertama, menjadikan BEM FTK sebagai wadah aspirasi pengembangan sumber daya mahasiswa. Kedua, mengelola potensi dari setiap jurusan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sudah? Oke. Baik, saya akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Mas Ihsan. Visi dari kita adalah yang pertama, itu bersama meregenerasi. Maksudnya adalah melakukan upaya-upaya secara kolektif untuk meningkatkan generasi yang akan datang serta meningkatkan kinerja dan fungsi dari BEM FTK. Kenapa di sini kita mengambil kata bersama? Karena di sini kata bersama itu menunjukkan kolaborasi. Bahwasannya di sini bukan hanya ketua atau wakil atau anggota BEM saja yang berperan, tetapi juga melibatkan seluruh mahasiswa dan juga anggota BEM serta dosen dan pihak yang lain. Yang selanjutnya yaitu lembaga yang aktif kepada mahasiswa. Jadi di sini BEM
itu dituntut untuk aktif melayani mahasiswa dalam berbagai bidang dan program. Yang selanjutnya yaitu menciptakan inovasi yang lebih baik lagi. Nah, inovasi yang lebih baik ini salah satu yang menunjang dari visi kami. Nah, inovasi ini bisa berupa dengan ide-ide yang baru, pendekatan yang dapat menarik minat mahasiswa supaya bisa bergabung di BEM kita ini. Yang selanjutnya yaitu misi yang pertama, nanti kita memiliki 2 misi ya. Nah, itu nanti juga disertakan beberapa program. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Beri aplaus untuk paslon nomor 2. Selanjutnya paslon nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misinya. Waktunya 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami yang pertama yaitu menjadi lembaga wadah aspirasi dan mengembangkan kepemimpinan mahasiswa dalam bidang tarbiyah dan keguruan dengan berbasis nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, mengembangkan kepemimpinan yang berkualitas dengan mengembangkan dan memberi bimbingan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan yang memperkuat jiwa kepemimpinan. Yang terakhir, mengembangkan potensi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik profesional dan sosial mahasiswa melalui berbagai kegiatan pengembangan diri dan keterampilan mahasiswa tersebut. Baik, di sini saya akan menambahi terkait penjelasan visi dan misi kami. Izinkan saya berdiri karena penyampaian visi dan misi ini salah satu bentuk kampanye ya. Baik, visi kami yaitu penjelasannya mewadahi semua bentuk aspirasi mahasiswa dalam lingkup Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta mempertimbangkan segala kritik dan saran guna perkembangan dan kemajuan fakultas. Mengembangkan kepemimpinan seperti yang termaktub dalam misi kita di bidang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berbasis nilai-nilai Islam, yaitu amanah, jujur, dan adil. Amanah dalam melaksanakan setiap tanggung jawab, jujur yaitu terbuka pada setiap perkara atau permasalahan dalam keberlangsungan dinamika berorganisasi, dan adil dalam pertimbangan kritik dan saran kolektif mahasiswa sesuai dengan kebutuhan di lingkup fakultas. Misi mengembangkan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas dan mampu bersaing dengan mengadakan pelatihan serta bimbingan terkait kepemimpinan serta memberikan kesempatan penuh kepada seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi ke dalam organisasi dan kegiatan-kegiatan yang memperkuat jiwa-jiwa kepemimpinan. Terkait misi yang kedua, mengembangkan potensi mahasiswa dengan menyediakan dan memberikan fasilitas sarana media atau melalui kegiatan yang dibentuk ataupun bekerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa kampus guna menciptakan dan meningkatkan keterampilan juga kreativitas mahasiswa. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas visi misinya. Beri aplaus untuk paslon nomor 1. Selanjutnya kita masuk dalam sesi debat yang kedua, yakni pertanyaan panelis, yaitu dari Bapak Wasito MPDI. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu debat kami persilahkan Bapak. Cek. Cek 1. Oh iya Pak, ring.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk mukadimah saya ikut yang di depan. Selamat untuk paslon 1 dan paslon 2 yang kita kasih aplaus dulu lah. Ya. Oke. Agak rileks aja. Calon gubernur ya, gubernur dan wakil gubernur. Biasa, kredit ini untuk memancing agar tensinya tidak begitu tinggi ya. Oke. Kalau tensi tinggi khawatirnya memutuskan sesuatu dalam keadaan yang tidak stabil itu juga kadang-kadang nggak enak juga ya. Korbannya adalah rakyat, dalam hal ini adalah masyarakat mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, melihat visi misi untuk paslon 1 ya. Nanti paslon 2 ada sendiri. Oke, paslon 1 visi misi saudara adalah bagus dan sangat mungkin untuk bisa direalisasikan. Nah, untuk bisa direalisasikan itu yang pertama, persentasenya kira-kira berapa persen melihat keberadaan mahasiswa sampean ataupun Fakultas Tarbiyah yang di situ ada berapa prodi? Ya, ada 7 ya, sekitar 7 ya. Oke. Kira-kira berjalan apa enggak nanti? Di tengah jalan kira-kira visi misi itu bisa berubah apa enggak? Umpamanya visi misi sampean melihat keniscayaan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, ini mungkin nanti paslon 2 juga sama pertanyaan. Yang kedua sama mungkin ya. Yang kedua, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan prodinya banyak dan mereka berkeinginan dimunculkannya himpunan prodi ataupun hima prodi. Tanggapan saudara seperti apa dan solusinya bagaimana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya menjawab. Terkait pertanyaan pertama itu persentase realisasinya visi dan misi ya Pak. Bagaimanapun kami selaku pengusung ataupun berinisiasi terkait visi dan misi ini itu berpersentase realisasinya visi dan misi kami itu 70%. Karena bagaimanapun kita tidak bisa berjalan berdua gitu, bagaimanapun butuh partisipasi dari teman-teman mahasiswa baik itu anggota ataupun seluruh mahasiswa yang ada di fakultas. Terkait pertanyaan kedua mengenai pembentukan ya Pak, HMPS, Hima Prodi, Himpunan Mahasiswa. Itu kan yang sudah terbentuk itu 3 fakultas nggih Pak? 3 prodi, mohon maaf. 3 prodi yaitu PAI, PGMI dan PIAUD. Bagi program studi yang belum terbentuk himpunan mahasiswanya, bagaimanapun seoptimal mungkin kita upayakan untuk segera membentuk, karena itu juga salah satu bentuk upaya untuk menjaring bakat dan minat ataupun potensi pengembangan mahasiswa itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Cukup. Kemudian saya persilakan untuk paslon nomor 2 menanggapi dari jawaban nomor 1. Waktunya 2 menit dimulai dari tidak. Baik,
saya akan menanggapi dari paslon nomor 1. Nah, tadi kan dari paslon nomor 1 memaparkan bahwasannya 70% akan terrealisasi. Nah, seharusnya kita sebagai penerusnya, pemimpin penerus, kita harus mengupayakan lebih supaya program-program kita itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadikan kampus kita ini sebagai kampus yang lebih baik lagi serta mampu bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Soalnya sekarang kita melihat dari kampus kita ini sekarang sudah universitas. Jadi kita juga harus mampu bersaing dengan kampus-kampus lain. Seperti itu. Jadi dibutuhkan upaya-upaya yang lebih. Nah, mengenai himpunan perprodi tadi atau HMJ. Nah, dari kita sebenarnya itu sudah ingin menghidupkan program seperti itu. Karena dalam visi kita ini tertera bahwasannya mengolah potensi dari setiap jurusan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi inisiatif kita akan membentuk himpunan mahasiswa jurusan supaya mampu bersaing dengan kampus-kampus lain. Seperti itu. Nah, di dalamnya nanti itu terdapat pelatihan-pelatihan seperti akademis dari setiap jurusan. Jadi di situ nanti ada pengolahannya serta ekstrakurikuler supaya ketika nanti ada lomba, nanti kita bisa langsung mengambil dari situ. Seperti itu. Kemudian silakan paslon nomor 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika berbicara. Oke, baik, saya akan menanggapi terkait respon. Terkait persentase upaya yang akan kita lakukan itu kan masih terkait visi misi toh Mbak. Bagaimanapun nanti kita melihat ke depannya itu seperti apa, gelombang dinamika organisasi. Nah dari situ tuh makanya 30% ini kita tidak bisa secara penuh maksimalkan 70% paling maksimal itu. Kita bisa mengoptimalkan 30% ini kita ya itu butuh dukungan dari teman-teman untuk saling ingin mengembangkan dan memajukan Fakultas Tarbiyah seperti itu kurang lebih. Cukup. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Bapak panelis untuk merespon segala argumen yang telah diutarakan masing-masing paslon. Baik, terima kasih. Dari visi misi yang saudara buat 2 paslon, terus dari keinginan saudara mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur pada periode berikutnya, mungkin ini agak mendasar. Kira-kira kegelisahan akademik apa yang membuat sampean maju untuk menjadi kandidat daripada gubernur dan wakil gubernur Fakultas Tarbiyah dan Keguruan? Kegelisahan akademik sampean apa? Ya, kegelisahan akademik itu kerisauan akademik lah. Mungkin ada problem apa sehingga sampean punya misi. Tribakti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, tadi disinggung kita sebenarnya baru 1 langkah dari institut ke universitas. Mungkin dari situ saya tidak bisa membatasi sampean bagaimana melakukan apa, tapi minimal ada kegelisahan akademik apa ini yang bikin sampean maju sebagai kandidat dan punya progres. Kalau visi misinya saya lihat bagus semua ya, bagus semua. Apa yang menjadi kegelisahan saudara sehingga sampean dengan sukarela gitu. Kalau Bu Betty kan pertanyaannya kan keperasaan.
perasaannya gimana, bangga apa enggak, senang apa enggak. Kalau susah ya udah lanjutkan saja kesusahannya. Kalau ini kegelisahan akademik saudara apa? Silakan. Baik, setiap orang pasti memiliki kegelisahan akademik yang berbeda-beda. Tapi melihat dari sini, melihat bahwasannya di sini akademiknya itu setiap apa ya, saya nggak ngerti. Dirasa masih kurang. Nah, tetapi dari kami ini akan membuat HMJ itu supaya berjalan lebih aktif lagi. Karena di situ nanti kita bisa melaksanakan diskusi perjurusan. Nah, di dalam forum itu nanti pengolahan akademik itu semakin berkembang. Nah, dari situ nanti kita bisa mencetak generasi-generasi yang unggul dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memulai dari proses ya. Berjalannya proses yang saya telah rasakan itu organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa itu masih seret, dalam artian itu masih belum terbuka kepada seluruh mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Dalam hal bentuk partisipasi ataupun perekrutan anggota, itu BEM saya rasa masih cukup seret kepada seluruh mahasiswa. Nah, kurang lebih makanya kenapa kita upayakan dari apa yang ditanyakan oleh Bapak panelis tadi terkait pembentukan ataupun pendirian himpunan mahasiswa prodi program studi, itu sangat perlu karena untuk saling mengupayakan menjaring segala potensi mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan juga memberikan kesempatan kepada mereka itu untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua paslon. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak panelis untuk memberikan pertanyaan kembali kepada paslon nomor urut 2. Untuk nomor urut 2, ya pertanyaannya sederhana. Sejauh apa saudara memahami ataupun melihat ketimpangan, gitu. Ketimpangan ataupun ya ketimpangan itu bisa sosial, bisa politik, bahkan bisa demokrasi di kampus ya, sehingga bagaimana saudara mensinergikan antara kepentingan gubernur, wakil gubernur ataupun BEM fakultas terhadap pimpinan-pimpinan fakultas, terutama adalah prodi-prodi yang ada. Bagaimana saya punya strategi apa untuk mensinergikan dengan prodi-prodi yang ada dengan program kegiatan yang sampean siapkan nanti. Silakan. Untuk Bapak panelis, silakan paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mungkin dari kami paslon nomor urut 2 yang tadi panjenengan pertanyaan itu, mungkin kita bakal dari ketua sama wakil itu gimana enaknya bisa berhubungan dengan kepada prodi-prodi yang lainnya itu.
baik dari pertanyaan yang dipaparkan, dari sini kita itu memiliki strategi pendekatan ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan atau hubungan baik terhadap seluruh lembaga yang berkaitan dengan BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan tidak lupa juga dengan mahasiswa. Jadi di sini kita itu berkolaborasi seperti visi yang telah saya sampaikan tadi, adanya kolaborasi antara ketua BEM, wakil dan juga anggota BEM serta pimpinan-pimpinan kampus dan mahasiswa, supaya itu semua itu menunjang berjalannya kegiatan dan program kami menjadi lancar dan sejahtera. Selanjutnya saya persilahkan untuk paslon nomor 1 untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya melihat di sini itu terkait himpunan mahasiswa prodi, HMPS ataupun HMJ itu. Seperti yang sudah HMJ yang telah berdiri ataupun himpunan mahasiswa jurusan yang berada di dalam Fakultas Tarbiyah itu tidak memiliki eksistensi. Hanya BEM aja bisa dipahami ya. Lalu bagaimana itu? Langkah awal apa yang akan Anda mulai untuk sekiranya HMJ ini juga punya program gitu? Kurang lebih seperti itu. Halo. Merespon dari pertanyaan paslon nomor urut 1, langkah apa untuk supaya HMJ itu bisa berjalan? Kami dari BEM Tarbiyah mengadakan open recruitment untuk para mahasiswa cukup sekian. Ya, terima kasih. Baiklah, kalau tanggapan saya, pola pikir yang terbangun daripada para calon kandidat, saya pikir sudah bagus. Tinggal bagaimana mampu merealisasikan yang modal paling awal adalah bagaimana menggiring opini bahwasannya di organisasi kemahasiswaan terutama adalah BEM Fakultas ini merupakan sentral daripada seluruh mahasiswa fakultas baik di prodi apapun untuk mampu mereka ataupun kita memberikan penekanan bahwasanya hakikat untuk satu menjadi maju itu adalah melalui BEM Fakultas. Oke, satu. Yang kedua, untuk himpunan mahasiswa prodi ataupun himpunan mahasiswa jurusan, mungkin sahabat-sahabat bisa melihat beberapa kasuistik di beberapa kampus yang lain yang di situ disinyalir hanya malah sebagai penghalang, malah sebagai bukan mitra tapi malah sebagai pembanding yang merasa memiliki basisnya adalah Himaprodi ataupun HMJ-nya. Nah, untuk menanggulangi hal-hal seperti ini, nanti monggo sampean siapkan beberapa langkah strategis
Di samping sosialisasi yang matang terhadap mahasiswa kita, sahabat-sahabat di sampean, dan sampean harus tahu mahasiswa kita itu beberapa bentuk lah, macam. Ada mahasiswa yang memang pure dari pesantren dan mahasiswa yang kelas ekstensi. Mereka ada semi memang masih seumuran dan ada yang sudah berkeluarga ataupun punya kegiatan yang lain. Nah ini kan butuh sinergitas kegiatan-kegiatan saudara, jangan sampai terbentur oleh keadaan-keadaan itu. Dan yang ketiga, bentuk mahasiswa itu berbentuk halakoh dalam arti mahasiswa yang berada di pesantren murni. Nah di sini perlu adanya minimal pengenalan sampean terhadap mereka-mereka. Nah ini mungkin langsung masukkan aja Mas ya. Dalam arti sampean butuh luangkan waktu. Untuk luangkan waktu komunikasi dengan mereka-mereka itu butuh ada komunikasi. Dengan siapa? Dengan para pimpinan. Paling dekat adalah nanti ketika saudara-saudara betul-betul jadi dan ingin buat program, minimal saran saya untuk batas awal pertemuan ini adalah sampean harus ada komunikasi dengan beberapa prodi. Agar apa? Beberapa kegiatan yang sebenarnya karena hari ini sebenarnya kegiatan tersebut sangat mungkin untuk dikawal oleh teman-teman BEM fakultas, tapi beliau-beliau melangkah sendiri karena saya yakin ini karena keterbatasan komunikasi, baik komunikasi dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Dalam arti teman-teman itu mencoba dengan beliau-beliau itu sejajar gitu ya, sejajar dalam konteks kepemimpinan. Tapi dalam konteks kemahasiswaan tentunya saudara kita adalah mahasiswa daripada beliau-beliau semuanya. Ini yang menjadi titik tekan saya. Mengapa? Karena menjembatani masa transisi dari institut ke universitas ini memang betul. Satu sisi adalah tantangan, sisi yang lain kita harus punya warna baru. Dari warna yang ada ini lebih kita pekatkan yang mana? Karena sampean adalah bergerak pada ranah pendidikan dan keguruan, tentunya ini ngomong perilaku ya, ngomong perilaku bagaimana sahabat-sahabati sebagai kandidat ini nanti ketika nanti jadi siapapun orangnya mampu untuk memberikan satu warna yang elegan, bahwasanya Fakultas Tarbiyah adalah mampu untuk memberi sesuatu yang luar biasa terhadap kampus tercinta ini. Oke, saya pikir itu teriring doa semoga saudara-saudara walaupun nanti yang jadi tidak tahu paslon 1 ataupun 2, tapi tetap solid, semangat, saling bantu untuk membesarkan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, terutama adalah di wilayah ikatan BEM Fakultas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat, terus semangat berkembang, selamat belajar untuk mencari kesuksesan. Semoga kita diberi kemudahan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pertanyaannya pada paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya di sini membidik terkait visi kalian ya, paslon nomor urut 2, Mas Ihsan dan Mbak Lulu. Meregenerasi BEM FTK menjadi lembaga yang aktif kepada mahasiswa dalam menciptakan inovasi yang lebih baik. Nah, dalam berjalannya proses Anda selama berorganisasi, kira-kira itu yang perlu diregenerasi itu apa dalam Fakultas Tarbiyah ini? Kemudian pertanyaan kedua itu langkah awal apa yang akan Anda ambil untuk menjadi solusi dari permasalahan ataupun hal-hal yang sekiranya itu rusak ataupun keliru? Kurang lebih seperti itu. Cukup? Cukup. Baik. Silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan paslon nomor 1. Nah, memang di sini visi kami yaitu adalah bersama meregenerasi BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menjadi lembaga yang aktif kepada mahasiswa dalam menciptakan inovasi yang lebih baik lagi. Nah, di sini kita adanya meregenerasi supaya generasi-generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang lebih baik lagi. Nah, keresahan yang saya lihat bahwasanya dalam BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini sangat minim peminatnya seperti itu. Makanya dari kami nanti akan mengadakan open recruitment supaya bisa menarik peminat untuk bergabung dengan BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, itu langkah awal yang kita lakukan. Cukup? Baik, silakan untuk paslon nomor 1 untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, langkah awal yang saya pahami di sini untuk ikut berpartisipasi ke dalam organisasi gitu kan. Lalu setelah mereka itu masuk ataupun bergabung ke dalam organisasi, itu pengen diapain gitu maksudnya? Pengen diapain? Hanya direkrut doang gitu atau seperti apa? Cukup? Cukup. Baik. Silakan untuk direspon tanggapannya. Paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik, saya akan merespon dari paslon nomor 1 bahwasanya nanti setelah ada anggota-anggota baru yang ikut bergabung dengan BEM Fakultas Tarbiyah. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan beberapa pelatihan seperti hanya leadership, terus keterampilan dan yang lainnya untuk menyongsong adanya perubahan yang lebih baik lagi dalam berorganisasi di BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, dari situ kita akan menciptakan suasana senyaman mungkin supaya para anggota itu nyaman dan mau berpartisipasi dalam seluruh kegiatan BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pun. Baik, beri aplaus untuk 2 paslon kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya silakan untuk paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami dari paslon nomor urut 2 mempertanyakan misi panjenengan yang nomor pertama, mengembangkan kepemimpinan. Itu yang dikembangkan itu pemimpinnya apa semua anggotanya? Terus seumpama ada seorang pemimpin kan, dia nggak bisa menjadi public figure. Padahal dia itu udah punya potensi yang baik, cuman nggak bisa ngelakuin. Itu gimana tanggapan sampean sebagai paslon nomor urut pertama? Cukup? Baik. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika berbicara. Begini, saya akan menjawab terkait semua orang itu kan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, secara nggak langsung kan otomatis kita melatih jiwa kepemimpinannya bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan benar. Nah, kayak gitu. Jadi bukan pemimpinnya, tapi jiwa kepemimpinannya itu kita latih melalui pelatihan ataupun bimbingan yang terkait dengan pengembangan kepemimpinan, kurang lebih seperti itu. Lalu mengenai apa tadi pertanyaan kedua? Seumpama ada seorang pemimpin kan, dia itu tidak bisa menjadi public figure kepada anggota-anggotanya. Sedangkan
dia itu udah dilantik udah sebagai ketua, harusnya kan mempunyai tanggung jawab dan profesionalitas. Kenapa nggak bisa dilakuin? Tanggapan Anda gimana? Oh, berarti ini terkait bagaimana jiwa kepemimpinannya seorang pemimpin gitu. Apabila dia tidak bisa menjadi public figure ketika sudah dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu balik lagi ke pertanyaan bagaimana dia sebelum menjadi seorang pemimpin itu jiwa kepemimpinannya itu bagaimana dia dilatih. Seorang pemimpin itu kan sebenarnya kan bukan yang hanya memberikan instruksi kan, tapi dia juga ikut berpartisipasi seperti itu. Nah, itu kita pertanyakan tuh seperti apa? Mungkin sebelumnya akhirnya dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin karena memang dilihat itu memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Tapi kenyataannya ketika sudah melakukan aksi menjadi seorang pemimpin, dia tidak bisa menjadi public figure ataupun contoh mungkin seperti itu ya. Nah, itu kita harus pertanyakan, mungkin dia ada masalah internal terkait diri dia pribadi seperti itu. Cukup? Oke. Silakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 1 telah memaparkan jawabannya selengkap-lengkapnya. Tapi di sini saya masih mempertanyakan, kan tadi Simon menjelaskan bahwasanya mungkin dari pemimpinnya itu ada masalah, seperti masalah internal mungkin atau yang lainnya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran para pemimpin tadi supaya mampu berpartisipasi dan turut langsung dalam mengayomi anggota-anggotanya. Seperti itu. Cukup. Oke. Silakan untuk paslon nomor 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ini kan terkait problem permasalahan kepemimpinan seorang pemimpin toh. Nah, kita sebagai salah satu ataupun kelompok sebagai partner dia dalam mengusung ataupun merealisasikan segala program itu ikut merasakan apa yang dia rasakan. Kiranya kalau misalnya emang dia tidak bisa menjadi public figure, kita menanyakan ataupun empat mata ngajak ngobrol, melakukan pendekatan gitu. Kenapa kau bisa kayak gini gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya, secara emosional kita itu dirakit lagi. Cukup. Baik, beri aplaus untuk kedua paslon pada debat pada siang hari ini. Sebelum memasuki sesi debat yang terakhir, yakni closing statement dari setiap paslon, kami memohon kepada Bapak panelis, Bapak Wasit MPD untuk memberikan saran dan masukan untuk kedua paslon. Saran. Oke. Terima kasih. Mohon dicatat kalau perlu, kalau tidak ya sebagai bunga mimpi lah. Yang pertama, saran saya 1, bangun komunikasi positif kepada siapapun, terkhusus adalah anggota saudara yang akan membawa kepemimpinan ke depan. Yang kedua, bangunlah komitmen. Ya, komitmen. Intinya setelah kita berkomitmen tentunya jangan sampai ada pengkhianatan di kemudian hari. Dalam bahasa yang lain yang sering kita dengar adalah mundur 1 langkah merupakan pengkhianatan yang nyata. Oke. Yang ketiga, dalam menjalani sebuah aktivitas itu kita perlu adanya sebuah konsep kinerja. Kinerja kita seperti apa? Walaupun controlling itu berada di atas saudara sampai di bawah naungan dekan Fakultas Tarbiyah, khususnya adalah wakil dekan 3. Jadi
Dari komitmen itu akan menciptakan sebuah koneksitas kinerja yang seimbang. Saya pikir itu yang menjadi pertimbangan saya terhadap masa kepemimpinan saudara ke depan. Itu saran. Yang terakhir adalah harapan saya teman-teman sahabat-sahabat sebagai calon kandidat persiapkan diri saudara secara mental pemimpinnya harus ada. Dari hasil diskusi saudara tadi ketika di perjalanan kok terjadi hal yang tidak diinginkan, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau pada item pertama komunikasi sampai bangun secara baik, insya Allah kita akan menemukan. Dalam arti apa? Mungkin agak dibuka juga bagaimana menyelesaikan konflik. Konflik itu bisa ada dua, konflik internal dan eksternal gitu ya. Saya pikir itu bangun komunikasi yang baik untuk menyelesaikan konflik yang ada. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita masih bacaan terakhir, yaitu closing statement dari setiap paslon. Saya persilakan untuk paslon nomor urut 1 memberikan closing statementnya dan dimohon untuk berdiri. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengutip sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu sejatinya adalah seorang pemimpin, dan bagaimana nanti kita akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kita gitu. Jadi bagaimanapun pilihlah pemimpin yang sekiranya itu baik minimal ke diri kalian pribadi gitu. Ya, baik itu paslon nomor 1 saya dan Mbak Dina ataupun Mas Iksan dan Mbak Lulu. Intinya itu sekiranya menjadikan diri kalian lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya. Selanjutnya bisa duduk kembali. Selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement pada debat sore hari ini. Waktunya 4 menit. 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Untuk statement terakhir, pilihlah pemimpin yang baik, karena Nabi Muhammad pernah bersabda, tanda kiamat yang disebut Rasulullah yaitu adalah orang bodoh dan jahat jadi pemimpin. Maka kalian pintar-pintarlah memilih pemimpin, jangan kemakan kata-kata manis. Pilihlah pemimpin sesuai dengan keinginan hati kalian, yang pastinya harus tanggung jawab dan memiliki rasa persatuan yang tinggi. Jangan terbuai dengan janji-janji manis, karena orang yang pandai berkata belum tentu bisa bertindak sesuai yang dia katakan. Oke, beri aplaus pada paslon calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2024-2025. Selanjutnya untuk kedua paslon silahkan maju ke depan meja bersama awak panelis untuk melaksanakan foto bersama. Oke, beri aplaus kembali kepada seluruh paslon calon ketua BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya persiapan untuk
BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi. Semakin panas ya forum debat kali ini. Baik, langsung saja saya panggil calon kandidat ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi paslon nomor urut 1 atas nama Ahmad Habibullah dan M. Syah Mubarak. Silakan untuk memposisikan diri di depan. Ya. Dan untuk paslon nomor 2 saya panggil dan marilah kita sambut Ahmad Kafabihillah dan Hilmi Majid. Luar biasa euforianya. Apakah sudah siap untuk beradu argumentasi dalam debat kali ini? Tata tertib sudah dipahami semua ya? Oke. Langsung saja saya serahkan kepada moderator Galih Ibnu Wahid. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai sesi debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi periode 2024-2025 yang akan dibersamai oleh panelis yakni Bapak Ahmad Badi SHI MPDI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Ekonomi. Kita mulai pada sesi debat yang pertama yakni pemaparan visi dan misi masing-masing paslon. Saya mulai dari paslon nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misinya. Waktunya 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Cek. Jadi kita dari paslon 1 visinya menjadi BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi yang inklusif, proaktif, dan inovatif dalam membangun mahasiswa FSE yang berdaya, kritis, dan berkontribusi secara positif terhadap lingkungan kampus dan masyarakat luas. Dan adapun misi dari kami adalah pemberdayaan mahasiswa, pelayanan dan advokasi, kolaborasi dan komunitas, inovasi dan pengembangan, sustainabilitas dan lingkungan. Waktunya masih 3 menit. Nah, dari pemberdayaan mahasiswa, kami bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kampus dan pengambilan keputusan melalui program-program yang inklusif. Nah, dari pelayanan dan advokasi adalah memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mahasiswa dalam berbagai aspek, termasuk akademik, kesejahteraan, dan fasilitas. Adapun kolaborasi dan komunitas adalah memperkuat kerjasama dengan organisasi mahasiswa untuk menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi seluruh komunitas kampus. Inovasi dan pengembangan mendorong inovasi dalam program dan kegiatan yang dilakukan BEM untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Yang terakhir, sustainabilitas dan lingkungan mengembangkan program-program yang berorientasi pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan kampus. Cukup, oke. Selanjutnya saya persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan visi dan misinya. Waktunya 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 2 ingin memaparkan visi kami, yaitu menjadikan Fakultas Syariah dan Ekonomi sebagai
lembaga yang interaktif kepada mahasiswa dan masyarakat demi kesinergisan dalam menciptakan inovasi. Misi membangun internal berlandaskan kekeluargaan, bernafaskan profesionalisme. Menguatkan media aspirasi untuk melayani mahasiswa dan masyarakat secara solutif. Menghadirkan kajian dan membangun kerjasama sinergis dalam upaya pemecahan masalah internal maupun eksternal. Masih 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, misi membangun internal berlandaskan kekeluargaan, bernafaskan profesionalisme. Profesionalisme tadi sudah dijelaskan saat debat calon presiden. Menguatkan media aspirasi untuk melayani mahasiswa dan masyarakat secara solutif. Maksud menguatkan media aspirasi yaitu menampung dan melayani mahasiswa-mahasiswa, menampung gagasan usul-usul mahasiswa. Apabila mempunyai usul yang baik untuk BEM syariah. Menghadirkan kajian dan membangun kerjasama sinergis dalam upaya pemecahan masalah internal maupun eksternal. Menghadirkan kajian yaitu apabila ada masalah kita musyawarah untuk menemukan tujuan yang mufakat agar memecahkan masalah itu secara enak dan lega antara kedua belah pihak. Nggak ada yang gerunjel. Cukup. Baik, terima kasih untuk kedua paslon. Selanjutnya sesi debat yang kedua, yakni pertanyaan panelis yang akan diajukan oleh Bapak Ahmad Badi SHI MPDI. Untuk yang pertama, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Silahkan Bapak panelis. Halo. Korek tang kira. Sing beles agak rusak, Pak. Sebelum saya memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon, saya apresiasi dan mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat karena telah bersedia diri untuk menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur, ketua maupun wakil ketua BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi. Oke. Nggak diupload sama sekali ini berarti. Ya, idealnya sebenarnya saya diberikan profil masing-masing calon ya dari KPUM itu ya. Dan peserta daripada forum ini harus by name atau nama-nama yang nanti akan menjadi pemilih atau bahasanya sekarang DPT. Idealnya kan seperti itu. Karena saya tidak punya kapasitas untuk memilih teman-teman sekalian. Oke, paslon 2 ya. Kalau kita baca di visinya, orientasi atau tujuannya itu adalah menciptakan inovasi. Ini inovasi seperti apa? Padahal kita ketahui bahwa Tridharma perguruan tinggi itu meliputi pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ini inovasi dalam aspek apa dan bentuknya bagaimana dan kenapa itu dinamakan sebagai sebuah inovasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dijawab oleh paslon nomor 2. Waktunya 2 menit untuk menjawab, dimulai ketika berbicara.
Dari kami paslon nomor 2, yaitu yang dimaksud inovasi di sini yaitu kayak suatu hal-hal baru dalam kepemimpinan kami, Pak. Jadi seperti kayak dari struktural kepemimpinan dari sebelum-sebelumnya itu akan kami upgrade lagi, Pak. Akan kami jadi lebih baik lagi. Dah gitu aja sih, Pak. Masih 1,5 menit cukup? Cukup. Oke. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk menanggapi dari jawaban yang telah diutarakan oleh paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tolong paslon nomor 2 contohkan upgradean seperti apa? Iya. Cukup? Baik. Sederhananya berarti meminta contoh konkret dari upgrade yang Anda maksud. Seperti itu. Silakan untuk direspon tanggapannya. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dari kami ingin membabarkan lebih jelas lagi tentang pengupgradean kepemimpinan kami. Yang dimaksud pengupgradean itu kayak seperti dalam acara itu, semisal kayak kebanyakan yang molor, terus ya kayak kurang ketegasan gitu, kayak diperketat lagi. Ya, terus kayak masalah evaluasi. Cukup, dari saya cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2 telah menjawab dari panelis. Saya akan kembali pada panelis untuk memberikan tanggapan secara umum. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi ini menunjukkan kematangan selama ini sahabat-sahabat berorganisasi. Kita kasih paham ya, kalau bahasanya sekarang itu ya, kita kasih paham atau berapa, bahwa kalau tadi dikatakan inovasi dalam struktural, padahal kita ketahui struktural itu sesuatu yang pakem sesuai dengan PDPRT atau ADART dalam sebuah organisasi. Jelas tidak mungkin kan ketua BEM maupun wakil ketua mau dijadikan koordinator. Wah, saya mau inovasi. Sekarang bahasanya enggak ketua BEM, koordinator BEM. Jadi struktur ketua, sekretaris, bendahara, bidang 1, 2, 3 itu kan sudah ditetapkan dalam pedoman kemahasiswaan atau pedoman organisasi kemahasiswaan. Enggak boleh itu kita inovasi. Ya, jadi maksud saya gini, bahwa ini untuk kedua paslon lah. Ketika kita berorganisasi, kita melihat karena masing-masing itu memiliki semuanya ingin melakukan inovasi. BEM itu levelnya adalah bagaimana membuat sebuah rencana strategi, kemudian di breakdown menjadi bentuk kegiatan. Maka ranah inovasi ini berbasis program atau bentuk kegiatan. Ya,
Apakah kemudian ingin study tour ke luar negeri, perbandingan ilmu falak dengan negara Brunei atau mana, itu inovasi. Kalau selama ini misalkan levelnya syariah bersiar itu hanya level regional, inovasi dunia internasional itu inovasi. Ya, ini untuk kedua paslon. Ya. Jadi menciptakan inovasi memang harus diciptakan. Maksudnya aspek apa saja. Kalau dalam kajian, misalkan selama ini diskusi hanya bulanan dan itu hanya internal. Bagaimana diskusi ini kita pilih, misalkan inovasinya harus tema-tema yang aktual dan faktual. Strateginya bagaimana mahasiswa itu bisa menangkap isu-isu terkait apakah itu hukum Islam maupun ekonomi Islam atau perbankan syariah, ya, tanggap terhadap isu-isu kontemporer. Nah, ini inovasi. Jadi diskusi tidak cukup hanya di level teori, akan tetapi sudah pada penyikapan terkait dengan isu-isu kontemporer, baik di prodi hukum keluarga maupun prodi perbankan syariah. Ya, jadi itu tanggapan saya atas jawaban dari paslon 2. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 1. Silakan Bapak Panis untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon 1. Oke, saya tertarik dengan visi maupun misi daripada paslon 1 ya. Pemberdayaan, kemudian pelayanan dan advokasi, kolaborasi dan komunitas, inovatif dan pengembangan maupun sustainabilitas dan lingkungan. Beri contoh strategi apa yang dilakukan untuk mengadvokasi hak ketika mahasiswa itu terdolimi, dalam tanda kutip mahasiswa yang mustadafin, ketika sahabat ini nanti menjadi ketua maupun wakil ketua BEM. Strategi, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan ketika ada mahasiswa haknya terampas atau terdolimi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan langsung kepada paslon 1 untuk menjawab dari panelis. Waktunya 2 menit dimulai ketika bicara. Mungkin dari kami mengatasi hal seperti itu dengan cara menyusun atau mencari akar masalah dalam hal tersebut. Terus dari kami menyampaikan masalah tersebut kepada atasan-atasan, seperti itu. Soalnya kan dari mahasiswa kan belum tentu jelas ada kedekatan dengan orang-orang kampus, seperti itu. Langkah strategis apa yang dilakukan ketika ada mahasiswa yang haknya terampas atau terdolimi? Itu pertanyaan. Langkah strategis apa? Mungkin dari kami hanya bisa mengusahakan mengembalikan hak-hak mahasiswa itu kembali, Pak, dengan cara ngomong dari
dari prodi, terus wadek dan seterusnya ke atas, Pak. Iya. Kalau bisa langsung sowan ke Gus Reza. Cukup. Baik, terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya silakan untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor 1. Waktunya 2 menit dimulai berbicara. Ya. Tadi kan Anda ditanya dari pihak kampus dong, kenapa kok dikembalikan ke pihak kampus lagi? Ini pihak kampus tanya ke Anda itu menangani mahasiswa tersebut bagaimana? Malah dikembalikan ke pihak kampus, dewan-dewan dosen, terus ke atas itu. Ini kami ingin melihat perilaku sikap Anda terhadap mahasiswa tersebut bagaimana, bukan untuk dikembalikan ke dewan-dewan dosen. Cukup. Ya, bukannya kita mengembalikan secara langsung seperti itu, tidak. Tapi kita juga mempunyai proses untuk mengembalikan hak-hak mahasiswa yang terzolimi tersebut. Mana, Bos? Cukup lah. Baik, saya kembalikan kepada panelis untuk menanggapi dari jawaban paslon. Oke, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Karena semuanya dikembalikan kepada atasan nih. Langsung minta dekengannya pusat, selesai gitu ya. Bahwa ketika kita berproses, berorganisasi menjadi pengurus BEM, siapapun nanti yang terpilih, paslon 1 maupun paslon 2, karena saya minta bocoran dari ketua BEM juga DPT-nya siapa saja belum ya namanya. Intinya gini, bahwa sahabat-sahabat itu harus tahu struktur mekanisme terkait dengan langkah apa saja ketika akan melakukan advokasi terhadap mahasiswa dalam tanda kutip yang haknya terampas atau dia memiliki masalah akademik. Ya, saya khawatirnya sahabat-sahabat ini nggak tahu kalau di level kelas ada Kosma, kemudian ada HMPS, kemudian atasnya ada BEMF itu ya. Di sisi BEMF itu juga ada DPMF ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, kemudian ada MPM ya, dan yang selevel. Menarik yang pertama akar masalah oke. Ya. Tapi bahwa sahabat-sahabat ketika nanti menjadi pengurus BEM itu harus bisa menghargai dan menghormati aturan atau struktur yang ada. Itu ya. Jangan oke lah, mungkin itu nanti secara gamblang kita konsultasikan ke atasan, it's okay. Tapi bahwa apa gunanya, apa fungsinya kita berorganisasi? Karena tidak semua persoalan itu harus dilaporkan ke atasan. Tidak semua persoalan itu harus dilaporkan ke atasan. Selama itu bisa ditangani oleh teman-teman BEM dengan levelnya, ya biasanya kalau di level BEM itu ada audiensi terhadap pimpinan, itu kan bisa digunakan. Kalau bermasalah dengan dosennya atas nama BEM bisa koordinasi dengan dosen yang bersangkutan, mewakili suara mahasiswa bukan suara rakyat ya. Seperti itu. Nah, jadi pemahaman terhadap struktur dan mekanisme ketika akan melakukan advokasi ini penting. Baik siapapun yang jadi nanti paslon 1 maupun
paslon 2. Jadi saya harap siapapun yang jadi untuk membaca dan mengkaji ADART atau PDPRT, organisasi kemahasiswaan yang ada di Tribakti. Minimal kalau itu selesai kan baru bertindak atau dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya sesi debat yang ketiga yang ini pertanyaan antar paslon. Saya akan mulai dari paslon nomor 2 untuk menanyakan kepada paslon nomor 1. Waktu bertanya 2 menit dimulai ketika berbicara. Ya. Saya akan menanyakan apa langkah pertama jika paslon nomor 1 terpilih menjadi gubernur BEM untuk merealisasikan visi dan misi. Cukup. Terima kasih. Silakan paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Maaf. Waktunya 2 menit untuk menjawab. Dimulai ketika Anda berbicara. Langkah pertama untuk merealisasikan agenda BEM itu kita bikin acara yang semenarik mungkin untuk menarik para masa mahasiswa. Terpilih untuk merealisasikan sebuah visi dan misi dari kami. Mungkin kita berdiskusi terlebih dahulu, terus setelah itu menyusun struktur sebagaimana semestinya gitu. Nah setelah itu baru kita merancangkan tentang visi dan misi kita untuk kedepannya seperti apa. Jadi didiskusikan secara bersama gitu, nggak dari pihak kita berdua saja, seperti itu mungkin. Cukup. Oke. Dari kami minta contoh untuk langkah awal dari merealisasikan misi yang poin kelima itu, sustainabilitas dan lingkungan. Nah itu, dari kami minta contoh langkah awal untuk merealisasikan misi tersebut bagaimana setelah diskusi. Cukup. Jadi dari poin kami yang misi kita yang kelima ini kan seperti mengembangkan program-program yang berorientasi pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan kampus, mendorong kesadaran dan tindakan nyata dari mahasiswa terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Nah, jadi dari sini kita mendiskusikan atau merencanakan bagaimana program-program yang akan kita lakukan pada pelestarian lingkungan kampus tersebut. Kita diskusikan secara bersama. Pokoknya tetap kita diskusikan secara bersama-sama. Yo, lanjutkan. Cukup. Terima kasih atas responnya. Selanjutnya untuk paslon 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor
Ya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Anda tentang kepemimpinan BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi yang tahun sebelumnya itu BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi itu dipegang oleh prodi HKI seperti Gub Iman, Gub Anjani, Gub Syukron, Gub Faiz, Gub Rifli. Apakah prodi HKI sangat mempengaruhi kinerja berjalannya BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi? Dan yang kedua, seperti yang kita ketahui pada Fakultas Syariah dan Ekonomi terdapat 2 prodi, yang mana satu berada di ranah hukum yakni HKI dan yang satunya berada di perbankan syariah. Bagaimana strategi paslon dalam menyelenggarakan kedua prodi tersebut? Cukup. Silakan untuk dijawab paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Cek. Apa perlu diperjelas? Diperjelas? Bismillah. Dari zamannya kepemimpinan Gub Iman itu udah bagus. Tapi ada yang kurang maksimal gitu. Ada yang kurang marem. Dari keseluruhan kayak acara, terus kayak tanggapannya kepada anggota junior senior. Nah, yang minusnya itu di kekurangannya yaitu dalam bersosialisasi dengan anggota baru. Nah, dari sini saya merasakan kayak anggota baru itu tidak ada respon sama sekali. Entah dari kepemimpinannya atau dari anaknya atau dari problem lainnya, nggak tahu. Waktunya habis ya. Cukup. Selanjutnya saya berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang saya pertanyakan kan apakah hukum keluarga Islam sangat mempengaruhi kinerja berjalannya BEM Fakultas Syariah Ekonomi? Bukan dari periode Gub Iman saja, tapi sebelumnya Gub Anjani juga HKI. Gub Anjani, dari pengalaman saya itu ketika periode Gub Anjani itu BEM tidak terlalu muncul, malah organisasi eksternal yang sangat menonjol. Dan pertanyaan yang kedua itu Anda belum menjawab, Mas Kafa.
Yang kedua itu bagaimana strategi paslon dalam menyelenggarakan kedua prodi tersebut? Baik. Cukup. Gini, tak perjelas. Yang pertama itu ini tentang politik dinasti. Bener nak memahami yo. Tentang politik dinasti HKI. Kira-kira seperti itu. Apakah HKI ini kenapa terus? Kenapa kok HKI terus? Apakah HKI ini menjadi pertimbangan paling besar dalam BEM Fakultas Syariah? Yang pertama. Di syariah itu ada dua prodi yang berbeda rumpun. Satu hukum, satu ekonomi. Ini bagaimana langkah dari ketua dan wakil ketua BEM membuat sebuah agenda yang bisa merangkul kedua prodi yang berbeda rumpun tersebut. Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama. Aslinya itu prodi HKI perbankan syariah itu sama saja, tergantung anggotanya. Anggotanya aktif atau tidak itu. Terus semisal pas periode dari Gub Iman itu anggotanya kan banyak dari HKI. Perbankan syariah jarang apa? Prodi perbankan syariah jarang aktif itu di BEM. Mulai dari periode kami mungkin perbankan syariah mulai aktif. Terus untuk periode setelah ini dan selanjutnya BEM Fakultas Syariah akan dipegang oleh perbankan syariah agar aktif lebih maju. Ya, nggak apa-apa. Saya dukung paslon satu. Cukup kan? Cukup. Daripada nanti debat-debatan lagi yang belum terjawab. Ya. Satu hukum, satu ekonomi. Seperti diadakannya event syariah bersiar. Nah, itu kan dua prodi kumpul jadi satu. Nah, itu sudah dinaungi itu oleh SB. Sudah terrealisasi sejak dulu. Sudah volume 5. Sudah cukup. Cukup? Baik, cukup. Beri aplaus untuk kedua paslon kita pada sore hari ini. Sebelum masuk dalam sesi debat yang terakhir yakni closing statement dari masing-masing paslon, saya persilakan kepada Bapak panelis, Bapak Ahmad Badi SMPD untuk memberikan saran, masukan untuk menjadi seorang pemimpin dalam periode ke depan. Oke, terima kasih telah diberikan waktu. Bahwa yang harus difahami oleh sahabat-sahabat sekalian, paslon 1 maupun paslon 2, bahwa kita berorganisasi ini sebagai kawah condro di muko, melatih diri, mengasah leadership kepemimpinan kita dengan karakteristik sifat maupun perilaku yang kita miliki, bagaimana bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi yang ada. Meskipun sebenarnya tadi ada bahasa dinasti, kita menaungi 2 prodi, meskipun sebenarnya yang lebih sulit itu kan dakwah karena 3 prodi yang beda rumpun itu ya, karena ada dakwah usuluddin maupun psikologi. Siapapun yang jadi, harapan kami atas nama pimpinan bahwa the right man on the right job. Jadi wa usain ala mahallihi. Bagaimana nanti sahabat-sahabat yang terpilih, jangan disalahkan kalau HKI dinasti ya, salahkan yang memilih itu ya. Ya, kalau saya siapapun yang jadi pasti saya apresiasi, saya support ya. Siapapun yang terpilih bisa menempatkan masing-masing bidang
bisa menempatkan misalkan bendara itu sesuai dengan kompetensi, meskipun harus tetap mempertimbangkan komposisi baik dari prodi hukum keluarga maupun prodi perbankan syariah. Ya, kita memahami proporsionalitas atau keseimbangan dalam penempatan itu tentu mempertimbangkan kompetensi atau kelebihan yang dimiliki, kewenangan yang dimiliki oleh calon pengurus BEM, ya, oleh calon pengurus BEM. Jangan sampai ada kemudian ini mayoritas, ini minoritas, tapi semuanya berbasis kompetensi. Seperti itu. Bahwa nanti pun yang tidak kalah penting adalah konsolidasi organisasi. Ya. Salah satu problem terbesar selama ini dalam perjalanan BEM, apapun BEM-nya, meskipun saya tidak melihat secara detail BEM-BEM apakah itu dari fakultas dakwah maupun dari fakultas tarbiyah dan keguruan, itu konsolidasi internal itu yang sangat minim. Ya. Bagaimana membentuk atau melakukan sebuah strategi, minimal pengurusnya aktif, minimal pengurusnya itu proaktif, pengurusnya itu visioner, ya, memiliki pemikiran yang kemudian melahirkan program-program kegiatan yang luar biasa. Tentu ini membutuhkan kerja keras sahabat-sahabati nanti ketika terpilih, ya, untuk mengumpulkan, menyusun pengurus, ya. Kalau dalam manajemen organisasi itu kan ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling, ada evaluating. Yang terakhir kan pasti kriting. Ya, jadi ada perencanaan, ada organizing, menempatkan orang pada posisinya yang pas, kemudian actuating pelaksananya seperti apa, kemudian kontrolnya. Karena selama ini saya nggak tahu rapat evaluasi triwulan atau bulanan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat BEM apa tidak, mengumpulkan seluruh pengurus. Ya, kontrol terhadap program evaluasi kegiatan, ya, itu penting. Ini yang harus difahami oleh sahabat-sahabat sekalian, bahwa kepemimpinan itu bisa dibentuk, ya, leadership itu bisa dibentuk, bisa dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan belajar. Tidak ada orang yang memiliki karakteristik yang sempurna untuk menjadi pemimpin selain Rasulullah. Tapi bahwa dalam teori barat itu leadership atau kepemimpinan itu bisa dibentuk. Yang penting mau open minded, mau terbuka, bersikap inklusif, tidak eksklusif. Wes mentang-mentang dadi ketua BEM kemudian jaga jarak, aku iki ketua rek. Padahal logikanya pemimpin itu adalah pelayan. Pemimpin itu adalah pelayan, ya, yang menservis, yang melayani kebutuhan dan kepentingan mahasiswa untuk kemajuan institusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas kerelaan sahabat-sahabat untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua. Saya nggak tahu ini paksaan atau tidak. Gak ada ya. Relawan semua ini ya. Relawan ya. Kadang rela, kadang melawan nih. Ya. Jadi tidak harus pemimpin itu cerdas, pinter, tapi bahwa kolektif, ya, kolektivitas, kolektif kolegial, mampu untuk menjaga kolektivitas dan kerjasama di internal pengurus itu yang sangat penting. Apa fungsinya pemimpin yang pinter kalau yang lain itu tidak terkonsolidasikan secara masif? Malah minteri, malah bodoni, malah minteri.
pengurusnya. Ya, jadi harus dibangun kolektif kolegial, kebersamaan, komunikatif, interaktif di internalnya. Ya, bukan interaktif dalam visinya. Ini interaktif, ini BEM masih mengurusi dirinya sendiri, tidak mengurusi mahasiswa apalagi eksternal di luar kampus. Padahal sebenarnya masih banyak pertanyaan dari saya. Bagaimana membuka pemikiran teman-teman untuk mengembangkan BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KPUM telah memfasilitasi ini, dan saya ucapkan selamat apapun siapapun yang terpilih nanti. Meskipun saya lihat ini DPT-nya apa tidak saya nggak tahu, harus mendapat dukungan dari seluruh elemen terutama di Sivitas Akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan. Kita melanggeng pada sesi debat yang terakhir, yakni closing statement dari masing-masing paslon. Saya mulai dari paslon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement pada sesi debat sore hari ini. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelumnya minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang memahamkan. Mohon maaf karena demam panggung. Demam panggung. Untuk audien, saya berpesan, pilihlah pemimpin yang la diroro wala diroro, tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan pada paslon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement pada sesi debat sore hari ini. Silakan untuk berdiri. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harap para hadirin memilih pemimpin dengan setulus hati dan kesadaran akal. Ya, mungkin dari kami memohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Soalnya baru kali ini kita naik kayak gini, jadi yo ngenek lah. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dimohon untuk paslon 1 dan paslon 2 maju ke depan dan berfoto bersama panelis kita sekaligus mengakhiri sesi debat kandidat calon ketua dan wakil ketua BEM Universitas Islam Tribungan Kediri periode 2024-2025. Saya Galih Melayu selaku moderator undur diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikianlah rangkaian agenda yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dalam menyongsong kontestasi pemilihan raya keesokan hari tanggal 27 Juni 2024, dan telah kita saksikan juga dan dipertontonkan kepada kita bagaimana masing-masing kandidat menggaungkan visi misi sekaligus merespon problematika yang diajukan. Memimpin secara esensial pada hakikatnya yakni sebuah mandat untuk menjadi pelayan bagi rakyat yang dipimpin. Dalam konteks ini pada lingkup mahasiswa. Nah, kita membutuhkan pemimpin dengan figur yang memberdayakan, membangkitkan semangat, memberi arahan, mengilhami dan mendengarkan. Pilih seorang pemimpin yang bisa mengoneksikan berbagai kalangan, memiliki pemikiran yang moderat dan transparan. Keberhasilan dalam mengaplikasikan pluralisme tak lepas dari karakteristik kepemimpinannya yang menyejukkan. Memilih tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pilihan. Semoga dapat menjadi rekomendasi pertimbangan dari calon pemilih dalam menentukan sosok pemimpin masa depan. Dan bagi siapapun yang terpilih kelak, kami harapkan juga dapat amanah dan mampu membawa kemajuan. Saya mewakili dari panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi serta partisipasi luar biasa dari jam 10 pagi sampai hampir jam 4 sore. Ya. Dan saya Sarah Kila pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.